everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin membahas bab 13, yaitu mengenai manajemen mutu ISO, International Standardization of Organization dalam pendidikan. Sebelum kami mulai presentasi, kami ingin memperkenalkan diri. Saya sendiri adalah Ani Wulandari. NIM saya A3201602221. Next, yang pertama ada bagan. Di sini kita akan membahas dalam bab 13 kita akan membahas yang pertama ada sistem manajemen mutu pendidikan. Dan itu sendiri terdiri dari pengertian manajemen mutu, kedua ada evolusi manajemen mutu, yang ketiga ada model-model sistem manajemen mutu, dan yang keempat ada mutu dalam pendidikan. Selanjutnya yang akan kita bahas ada sistem manajemen mutu ISO. Yang pertama ada sejarah perkembangan manajemen mutu ISO, dan yang kedua ada prinsip-prinsip sistem manajemen mutu ISO. Selanjutnya, next, ada sistem manajemen mutu ISO dalam pendidikan. Dan yang terakhir akan kita bahas dalam bab 13 adalah implementasi SMM atau Sistem Manajemen Mutu ISO 901 tahun 2008. Yang pertama ada komitmen manajemen, dan yang kedua ada peran lembaga penjamin, dan yang ketiga ada penerapan SMM ISO. Next, manajemen merupakan unsur penting dalam pelaksanaan setiap program organisasi, termasuk organisasi pendidikan. Manajemen dalam pelaksanaan program pendidikan bukanlah tujuan, tetapi suatu alat atau metode dalam konteks untuk mencapai mutu dan meningkatkan performance yang diharapkan. Dalam konteks pendidikan sendiri ataupun sekolah, penerapan manajemen untuk meningkatkan suatu mutu itu dapat dilihat dari beberapa indikator. Yang pertama itu ada jumlah siswa yang mendapat layanan pendidikan, yang kedua ada kualitas layanan pendidikan, dan yang ketiga ada produktivitas sekolah, dan yang keempat ada relevansi pendidikan, dan masih banyak lainnya. Next, selanjutnya ada sistem manajemen mutu pendidikan. Yang pertama ada pengertian manajemen mutu sendiri. Mutu atau quality merupakan sebuah konsep yang kontradiktif. Sebab di satu sisi mutu dapat diartikan sebagai konsep yang absolut, dan di sisi lain juga dapat diartikan sebagai konsep relatif. Sebagai konsep absolut itu artinya mutu dipahami sebagai dasar penilaian untuk kebaikan, kecantikan, dan kebenaran yang memungkinkan standar, atribut produk atau layanan tinggi dan tidak dapat diungguli. Selanjutnya, sedang mutu dikatakan sebagai konsep yang relatif, itu artinya sebagai atribut produk atau layanan mutu dapat dinilai terus kelanjutannya. Dengan sebagai keseluruhan, dengan pengertian mutu tersebut, maka manajemen mutu atau quality management berarti sebagai keseluruhan metode untuk mengatur mutu dalam suatu organisasi yang meliputi produk, jasa, kinerja, proses, dan sumber daya manusia. Manajemen mutu sendiri menggabungkan trilogi mutu. Yang pertama itu ada perencanaan mutu, dan yang kedua ada pengendalian mutu, dan yang ketiga ada perbaikan mutu. Next, yang kedua ada evolusi manajemen mutu. Dalam evolusi manajemen mutu itu terdapat 3 istilah quality atau mutu dalam manajemen mutu. Yang pertama itu ada quality control atau kendali mutu, yang kedua ada quality asuransi, jaminan mutu, dan yang ketiga ada total quality yang artinya mutu terpadu. Ketika ketiga istilah tersebut merupakan bentuk perkembangan atau evolusi manajemen mutu sendiri. Quality control itu biasanya dinamakan dengan quality professionals atau dikenal sebagai pengontrol mutu atau inspektur. Inspeksi dan testing merupakan metode umum yang lebih penting dari kontrol mutu dan secara luas digunakan dalam dunia pendidikan. Selanjutnya ada quality asuransi, dilakukan pada saat sebelum, awal, dan selama proses terjadinya produksi. Dan yang ketiga,
Dan jaminan mutu quality asuransi ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kerusakan dan kesalahan dalam produksi. Dan yang ketiga ada total quality. Maksud dari total quality ini adalah agar tercipta culture mutu yang bertujuan untuk kepuasan pelanggan. Dan yang ketiga ada model-model sistem manajemen mutu. Terdapat banyak model sistem standar mutu yang dirumuskan dan dibakukan untuk menjamin mutu produk seperti ISO, Six Sigma, Malcolm Baldrige, JAS, IHPA, BS, IPS, dan SNI. Yang pertama ada ISO, International Standardization Organization. ISO sendiri atau Organisasi Standardization of Organization itu adalah organisasi non-pemerintah yang beranggotakan badan-badan standarisasi nasional dan dari beberapa negara. Selanjutnya ada Malcolm Baldrige. Itu adalah sebuah sistem manajemen kualitas yang diterapkan untuk menjadi lembaga unggul. Dan selanjutnya ada Six Sigma. Six Sigma itu sendiri merupakan sebuah sistem manajemen yang terstruktur untuk memperbaiki proses yang difokuskan pada usaha mengurangi variasi proses sekaligus mengurangi cacat produk atau jasa dengan menggunakan statistik dan problem solving tools secara intensif. Yang keempat yaitu mutu pendidikan. Beberapa pengertian seperti pengertian dari The International Encyclopedia of Education, Charles Hoy, dan Organization for Quality Education, Ontario, Kanada, mereka menyebutkan bahwa mutu pendidikan mencakup keseluruhan proses pendidikan, yaitu input, proses, dan output pendidikan. Untuk menghasilkan mutu pendidikan yang baik, diperlukan manajemen yang baik. Nah, Usman dengan merujuk Goetz and Davis menyebutkan 10 unsur utama dalam manajemen mutu terpadu dalam pendidikan, yaitu fokus dalam kepuasan pelanggan, obsesi terhadap mutu, pendekatan ilmiah, komitmen jangka panjang, kerjasama tim, perbaikan sistem secara terus-menerus, pendidikan dan pelatihan, kebebasan yang terkendali, kesatuan tujuan, dan adanya keterlibatan dan pemberdayaan guru dan staf tata usaha. Selain itu, Husin Usman dengan mengutip Salis berpendapat bahwa kerangka komponen mutu meliputi yang pertama, kepemimpinan dan strategi yang terdiri dari komitmen, kebijakan mutu, analisis organisasi, misi dan rencana strategi, serta kepemimpinan. Yang kedua, sistem dan prosedur yang meliputi efisiensi administratif, pemaknaan data, ISO 9001, dan biaya mutu. Yang ketiga yaitu kerjasama tim yang meliputi pemberdayaan untuk memanage diri sendiri, kelompok, dan alat mutu yang digunakan. Dan yang terakhir yaitu asesmen diri, meliputi asesmen diri, memonitoring dan evaluasi, survei kebutuhan pelanggan, dan pengujian standar. Dari keempat komponen tersebut dipengaruhi dan mempengaruhi. Yang pertama, lingkungan dan pendidikan. Yang kedua, pertanggungjawaban. Yang ketiga, perubahan kultur. Dan yang keempat yaitu pihak-pihak yang peduli dan pelanggan. Yang selanjutnya yaitu sistem manajemen mutu ISO. Untuk yang pertama yaitu sejarah perkembangan manajemen mutu ISO. Standarisasi internasional bermula dari persoalan yang dihadapi oleh Perang Dunia Kedua. Sekutu Amerika, Inggris, dan Prancis bersama menghadapi Jerman. Italia dan Jepang mengalami kesulitan karena perbedaan bahasa, peralatan, dan standar kesatuan teknik yang digunakan dalam perang. Dari situlah muncul gagasan standarisasi. Dalam perkembangan berikutnya, muncul berbagai ide mengembangkan standar di bidang lainnya. Antara tahun 1970-an sampai 1980, bidang ilmu kendali mutu berkembang dari ciri utamanya yaitu reaktif menjadi proaktif, yang dalam implementasinya berupa perubahan terhadap titik berat pada akhir ke arah proses produksi.
Lalu pada tahun 1987 dibentuk Technical Commit 176 atau TC176 atau dikenal sebagai ISO-TC176 yang berfungsi sebagai tim teknis ISO. Lalu pada tahun tersebut ISO-TC176 telah berhasil menyusun sekelompok atau seri standar yang dapat diterima secara internasional, terutama kawasan masyarakat ekonomi Eropa. Standar tersebut diberi nama ISO 9000 series version 1987. Dalam perkembangannya, ISO 9000 yang disusun tahun 1987 mengalami perbaikan pada tahun 1994 yang dikenal dengan ISO 9000.2/1994. Pada model ini, model sertifikasi yang bisa diperoleh ada 3 jenis. Yang pertama, ISO 9001, yang kedua ISO 9002, dan yang ketiga yaitu ISO 9003. Lalu pada 15 Desember 2000, seri ISO 9000 kembali mengalami perubahan yang lebih mengarah pada Total Quality Management. Seri ini dikenal sebagai ISO 9000.2/2000. Sejak awal berdirinya, ISO memfokuskan diri pada pengembangan standar khusus untuk produk. ISO 9001.2/2000 hanya merupakan standar sistem manajemen kualitas. Lalu pada tanggal 14 November 2018, ISO 9001.2/2008 dipublikasikan. ISO 9001.2/2008 ini merupakan versi keempat, yang mana versi pertama diterbitkan pada tahun 1987, versi kedua pada tahun 1994, versi ketiga pada tahun 2000 yang merupakan revisi secara menyeluruh, termasuk di dalamnya mengenai persyaratan baru yang lebih memfokuskan pada pelanggan serta merefleksikan pengembangan dan manajemen mutu. Bila dibandingkan dengan versi 2000, ISO 9002.2/2008 merupakan penyesuaian terhadap standar yang ada dan bukan perbaikan menyeluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Priliani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai subbab sistem manajemen mutu ISO. Nomor 2, prinsip-prinsip sistem manajemen mutu ISO. ISO disusun berdasarkan kepada 8 prinsip sistem manajemen kualitas. 8 prinsip manajemen kualitas yang menjadi landasan penyusunan ISO yaitu 1. Fokus pelanggan. Organisasi tergantung pada pelanggan. Karena itu, manajemen organisasi harus memahami kebutuhan pelanggan sekarang dan akan datang. Nomor 2. Kepemimpinan. Pemimpin organisasi menetapkan kesatuan tujuan dan arah dari organisasi. Nomor 3. Keterlibatan orang-orang. Orang pada semua tingkat merupakan faktor yang sangat penting dari suatu organisasi dan keterlibatan mereka digunakan untuk manfaat organisasi. Nomor 4. Pendekatan proses. Suatu hal yang diinginkan akan tercapai secara lebih efisien apabila aktivitas dan sumber-sumber daya yang berkaitan dikelola sebagai suatu proses. 5. Pendekatan sistem terhadap manajemen, pengidentifikasian, pemahaman, dan pengelolaan. Dari proses-proses yang saling berkaitan sebagai suatu sistem akan memberikan kontribusi pada efektivitas dan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuannya. Nomor 6. Peningkatan terus-menerus. Peningkatan terus-menerus dari kinerja organisasi secara keseluruhan harus menjadi tujuan tetap dari organisasi. Nomor 7. Pendekatan faktual dalam pembuatan keputusan. Keputusan yang efektif adalah yang berdasarkan pada analisis dan data informasi untuk menghilangkan akar penyebab masalah, sehingga masalah-masalah kualitas dapat terselesaikan secara efektif. Nomor 8. Hubungan pemasok yang saling menguntungkan. Suatu organisasi dan pemasoknya adalah saling bergantung, dan suatu hubungan yang saling menguntungkan akan meningkatkan kemampuan bersama dalam menciptakan nilai tambah.
sistem manajemen mutu ISO dalam pendidikan. Penerapan sistem manajemen mutu ISO dalam lembaga pendidikan pada dasarnya sama dengan penerapan ISO pada lembaga atau organisasi lainnya, yaitu mengelola lembaga pendidikan sebagaimana industri. Langkah-langkah implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001.2/2000 sebagai berikut. A. Suatu organisasi atau perusahaan bila ingin berhasil mencapai tujuannya, mendapatkan keuntungan, dimulai dengan adanya suatu arahan yang jelas dari pemimpin puncak mengenai tujuan perusahaan, dinyatakan dalam visi dan misi, dijabarkan lagi dalam kebijakan dan sasaran mutu. B. Organisasi atau perusahaan tergantung pada pelanggannya atau customer dan pihak-pihak berkepentingan atau interested party, misalnya pemegang saham, komunitas sosial, karyawan, dan lembaga swadaya masyarakat. C. Visi dan misi sebagai perencanaan strategis atau sebagai wujud manajemen responsibility. Memerlukan tersedianya sumber daya manusia, peralatan, metode, dan keuangan untuk dapat merealisasikan persyaratan dan harapan pelanggannya. D. Sumber daya harus dikelola untuk menghasilkan produk atau jasa yang sesuai dengan persyaratan pelanggan atau resources management. E. Dengan adanya perencanaan strategis tersedianya sumber daya yang mencukupi, maka dapat dilakukan proses realisasi produk atau jasa atau product realization yang mendapatkan masukan persyaratan atau requirement dari pelanggan. F. Produk atau jasa yang dihasilkan akan diterima oleh pelanggan. Pada fase ini akan terjadi proses perbandingan antara harapan pelanggan dan produk atau jasa yang diterima. G. Sebagai tindak lanjut dari pengukuran atau measurement kepuasan pelanggan, efektivitas, dan efisiensi penerapan sistem manajemen, proses, dan produk perlu dilakukan analisis terhadap dua data tersebut. Hasil analisis data harus ditindaklanjuti dengan suatu program peningkatan atau improvement. H. Program-program peningkatan akan menuntut arahan dan tersedianya sumber daya. Hal ini berarti dibutuhkannya kembali komitmen dari pemimpinan puncak untuk menjalankannya. Dengan demikian, proses perbaikan berkesinambungan atau continual improvement terus berlanjut tanpa berhenti dengan tujuan akhir untuk mendapatkan keuntungan bagi organisasi atau perusahaan. Nama Mutiara Labibatul Hana, NIM A320190270, asal Pekalongan. D. Implementasi SMM ISO. 1. Komitmen manajemen. Komitmen manajemen merupakan sebuah motivasi dalam diri para pemimpin di lembaga pendidikan, khususnya pemimpin puncak, untuk memberikan waktu dan tangannya untuk menjalankan proses penjaminan mutu, terlebih lagi kepada para pegawai atau guru yang merasa berat dengan adanya perubahan. 2. Peran lembaga penjamin. Lembaga penjamin mutu memiliki tugas utama mengembangkan dan menjaga implementasi SMM ISO di lembaga pendidikan. 3. Penerapan SMM ISO. Tahapan dalam upaya mengimplementasikan SMM ISO. Pertama, tahap kajian awal. 2. Tahap perancangan dan pembangunan sistem. 3. Penerapan sistem. 4. Audit internal. 5. Proses sertifikasi. A. IAW 2 sebagai Guidelines Implementasi ISO dalam Pendidikan. IAW 2 adalah panduan dan bukan suatu persyaratan atau requirements sebagaimana ISO 9001. Jadi tidak boleh sebagai pengganti ISO dan tidak dapat dijadikan acuan kontak dalam peninjauan kesesuaian maupun untuk keperluan sertifikasi. Dengan mengimplementasikan IAW 2 diharapkan lembaga pendidikan memiliki efektivitas yang tinggi untuk dapat memenuhi persyaratan pelanggan, memperjelas implementasi ISO,
9001 mencapai pengembangan dan keberhasilan yang berkelanjutan. B. Prinsip-prinsip IAW 2. Ada 8 prinsip manajemen mutu lembaga pendidikan dalam IAW 2. 1. Pendekatan proses. 2. Memahami kompetensi utama. 3. Proses optimal. 4. Kepemimpinan yang visioner. 5. Pendekatan fakta. 6. Berkolaborasi dengan partner. 7. Pelibatan seluruh SDM. 8. Pengembangan yang berkelanjutan. Terdapat juga 4 prinsip tambahan yang dijadikan dasar untuk pencapaian keberhasilan lembaga pendidikan secara berkelanjutan, yaitu sebagai berikut. 1. Penciptaan nilai tambah bagi peserta didik. 2. Fokus pada nilai-nilai sosial. 3. Kecerdasan. 4. Otonomi. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.